Untuk vlog kali ini, saya mau membahas tentang aturan sinus, aturan kosinus, dan luas segitiga. Nah, yang pertama itu ada rumus untuk aturan sinus. Itu rumusnya adalah A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, itu kita harus tentuin dulu mana panjang sisi A, panjang sisi B, dan panjang sisi C. Untuk menentukan panjang sisi A, panjang sisi B, dan panjang sisi C, itu kita fokus terhadap sudutnya. Misalnya, untuk sin A ini artinya kita fokus terhadap sudut A-nya. Jadi, garis yang di hadapan sudut A, jadi garis yang di hadapan sudut A itu BC, jadi itu A, panjang sisi A-nya. Nah, untuk B-nya sama, jadi kita fokus terhadap sudut B-nya, jadi panjang sisi yang di hadapan sudut B. Jadi, garis AC. Dan untuk C, sama juga. Untuk C artinya kita fokus terhadap sudut C-nya, terus garis yang di hadapan sudut C. Nah, garis yang di hadapan sudut C adalah AB. Nah, untuk luas segitiga yang berhubungan dengan aturan sinus, itu ada setengah AB kali sin C, atau setengah AC kali sin B, atau setengah BC kali sin A. Nah, sebenarnya ini kita perlu paham konsepnya aja. Jadi, untuk menentukan luas segitiga ini, intinya adalah kita harus tahu dua garis yang diapit oleh satu sudut. Jadi dua garis yang diapit satu sudut. Jadi garis yang ini sama yang ini dan sudutnya. Nah, maksudnya contohnya kita nih, AB. Jadi garis A sama garis B kan diapit sama satu sudut. Nah, sudutnya itu sudut C. Misalnya yang AC sin B, artinya garis C sama A itu diapit sama sudut B-nya. Nah, untuk yang BC, jadi garis B sama garis C itu diapit sama sudut A. Yang penting di sini untuk menghitung luas segitiga ini, kita yang penting ada dua garis yang diapit sama satu sudut. Nah, untuk aturan kosinus, ada rumus seperti ini. Nah, yang penting kita tahu satu rumusnya aja. Itu A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurang 2BC cos A. Nah, ini kita hafalnya, cara hafalnya, intinya panjang sisi yang kita mau cari itu sama dengan belakangnya itu sudut dari panjang sisinya. Nah, misalnya kalau ini A, artinya sudutnya A. Jadi A kuadrat sama dengan, ini pasti cos A. Nah, setelah itu yang sisi yang lainnya artinya B sama C. Jadi B kuadrat plus C kuadrat dikurangi 2 kali 2 panjang sisi lainnya. Nah, 2 panjang sisi lainnya itu B sama C. Terus dikali kosinus dari sudut yang si A-nya. Nah, untuk itu kita masuk ke contoh soal. Untuk contoh soal, yang pertama dia bilang diketahui panjang sisi PR itu 12. Panjang RQ itu 4 akar 6. Dan sudut RPQ itu 45 derajat. Tentukan sudut PQR. Nah, untuk yang ini, kita pakai aturan apa? Aturan sinus atau aturan kosinus? Kita lihat. Ini di hadapannya, di hadapan sudut 45 itu ada sisi. Diketahui panjang sisi RQ-nya. Terus di panjang PR, itu sudutnya, di hadapan panjangnya, itu sudutnya PQR yang ditanya. Jadi ini bisa dibilang ini pakai aturan sinus. Jadi kita tulis ini RQ dibagi sama sinus sudut P atau RPQ. Karena di hadapannya, jadi di hadapan garisnya itu sudut P ini, sudut RPQ ini. Setelah itu sama dengan garis yang lain itu PR dibagi sama sinus PQR. Karena garis ini, sudut yang di depan garis PR itu adalah sudut PQR ini. Oke, jadi kita masukin aja, RQ-nya 4 akar 6. Sinus dari RPQ-nya itu 45. Sinusnya 45. PR-nya itu 12 sinus PQR yang kita mau cari. Nah, setelah itu 4 akar 6, sin 45 itu kan setengah akar 2. Jadi setengah akar 2 sama dengan 12 per sin
PQR. Ini 4 akar 6. Ini bisa kita tulis sebagai, kita balikin jadi 2 per akar 2. Ya, jadi karena bagi, pecahan itu, jadi kali itu dibalikin. Sama dengan 12 sin PQR. Nah, ini akar 6 bagi akar 2 itu kan jadi akar 3. Jadi ini 4 akar 3 kali 2 itu 8 akar 3. 8 akar 3, 12 sin PQR. Jadi, sin PQR-nya jadinya 12 bagi 8 akar 3. Nah, ini kita sederhanain dulu. Ini dibagi 4, jadi 3, ini jadi 2. Jadi 3 per 2 akar 3. Terus kita sederhanain, rasionalin. Ini kali akar 3, ini kali akar 3. Jadinya 3 akar 3 per 2. Akar 3 kali akar 3 itu kan 3. Nah, ini coret. Jadi, sin PQR itu jadinya akar 3 per 2. Nah, akar 3 per 2. Jadi sudut yang sinusnya sudut hasilnya akar 3 per 2 itu adalah sinus dari 60 derajat. Jadi kita bisa bilang sudut PQR itu adalah 60 derajat. Nah, untuk soal nomor 2, diketahui segitiga BC dengan panjang sisi AB-nya 7, AC-nya 9, dan sudut BAC-nya 60. Tentukanlah panjang sisi BC-nya. Yang ditanya adalah panjang sisi BC-nya. Nah, kita tentuin dulu apakah ini pakai aturan sinus atau pakai aturan kosinus. Nah, kalau misalnya aturan sinus ini kan artinya kita harus dari garis AB ini kita harus tahu sudutnya. Terus dari garis AC kita harus tahu sudutnya, ya. Tapi nggak ada tahu nih dua-duanya sudutnya. Jadi kita nggak bisa pakai aturan sinus. Nah, yang ini kita pakai itu aturan kosinus. Kenapa? Yang kita bisa cari ini BC. Nah, BC-nya itu kan, kalau aturan sinus kan rumusnya BC kuadrat sama dengan 2 panjang sisi yang lain. Nah, 2 panjang sisi lainnya kan diketahui. Dan sudut yang di hadapan BC juga diketahui. Jadi kita bisa pakai rumus kosinus. Jadi kita masukin rumus kosinusnya, artinya kita mau cari. Itu kan BC. Kan rumusnya A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurang 2BC kali cos A. Nah, jadi A kuadratnya itu kan BC. Jadi BC kuadrat sama dengan 2 panjang sisi lainnya itu adalah AB sama AC. Jadi AB kuadrat tambah AC kuadrat dikurangi 2 kali AB kali AC kali kosinus dari sudut yang di hadapan BC. Artinya itu kosinus sudut BAC ini. Jadi kosinus BAC. Jadi BC kuadrat itu kita tulis BC kuadrat. AB-nya itu 7. AC-nya itu 9. 2 kali 7 kali 9 kali kosinus 60. Setelah itu kita tulis BC kuadrat sama dengan 49 tambah 81 dikurang. Ini 2 kali 7 kali 9 itu kan 14 kali 9. Jadi 126 dikali kosinus 60 itu setengah. Jadi BC kuadrat sama dengan ini 130. Ini jadinya 63. Jadi BC kuadrat sama dengan 130 kurang 63 itu 67. Jadi BC sama dengan akar dari 67. Nah, ini udah nggak bisa disederhanain lagi. Jadi akar 67 cm. Nah, untuk yang B, yang ditanya adalah luas segitiganya. Nah, kalau luas segitiga intinya kita harus tahu dua panjang sisi. Ada dua panjang sisi, terus ada satu sudut yang diapit. Nah, di sini udah diketahui dua panjang sisi ini, terus diapit sama satu sudut ini. Jadi kita bisa tulis setengah kali sudutnya, panjang sisinya dulu, yang dua itu, jadi AB sama AC, kali sinus sudut yang diapit, 60. Jadi, itu setengah kali AB-nya itu 7, AC-nya itu 9, sinus 60 itu setengah akar 3. Jadi ini 63 per 4 akar 3
cm kuadrat. Oke, untuk soal selanjutnya, diketahui segitiga XYZ dengan panjang sisi XY 20, XZ 16, ZY 12. Nah, jadi kita gambar dulu X, Y, Z. Dia bilang XY-nya itu 20, XZ-nya 16, ZY-nya 12. Yang ditanya itu XYZ. Nah, untuk kayak gini, artinya kita pakai aturan kosinus. Karena kalau pakai aturan sinus itu nggak bisa, karena kita nggak tahu satu sudut yang lainnya. Nah, aturan kosinus ini karena kita udah dikasih tahu diketahui 3 panjang sisinya. Jadi, karena dia mau cari XYZ, artinya kita fokus pada XZ-nya. Jadi, langsung XZ kuadrat sama dengan 2 panjang sisi lainnya XY tambah ZY kuadrat tambah ZY kuadrat dikurangi 2 kali XY kali ZY kali kosinus sudut yang dihadapkan XZ-nya. Jadi XYZ ini yang kita mau cari. Nah, XZ itu 16. Jadi 16 kuadrat sama dengan XY-nya itu 20. ZY itu 12. Jadi 2 kali 20 kali 12 kali kosinus XYZ. Ini 256. 16 kuadrat itu 256 sama dengan 400 tambah 144. Ini 2 kali 20 itu 40 kali 12 itu 480 kosinus XYZ. Jadi ini 480 kosinus XYZ. Nah, setelah itu kita pindah-pindah 256, kita sedain dulu. Ini 544 dikurangi 480 cos XYZ. Nah, setelah itu kita pindahin 480 cos XYZ 544 kurang 256. Jadi 480 kosinus XYZ sama dengan ini 288. Terus ini kosinus XYZ sama dengan 288 bagi 480. Nah, kosinus XYZ ini sama dengan 288 bagi 480 itu 0,6. Terus sudut kosinus yang hasilnya 0,6 itu adalah 53 derajat. Jadi sudut XYZ-nya 53 derajat. Terus yang ditanya luasnya. Nah, kalau luas itu kan yang penting ada 2 garis, terus yang diketahui 1 sudut. Yang penting kita fokus terhadap sudutnya. Sudutnya ini. Terus ada diketahui nggak 2 garis yang diapit itu? Ada. XY sama ZY. Jadi kita langsung pakai rumusnya aja. Langsung luas segitiga XYZ itu sama dengan setengah kali 12 ZY-nya sama kali XY-nya 20. Karena ini ya. Ini yang diapit, nih, kali sinus 53. Sinus sudutnya. Sinus 53. Nah, jadi ini tinggal kita coret, ini 6, 120. Nah, sin 53 itu adalah 0,8 atau 4/5. Ya. Jadi ini jadi 24 kali 2 itu 96. Jadi hasilnya 96 cm kuadrat. Ya, untuk vlog kali ini sampai sekian dulu, semoga bermanfaat. Terima kasih.